kembali lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, hari ini Miss Julie ingin mengajak kamu, kita akan belajar pada bab 8 dengan tema lingkungan rumahku. Tapi sebelumnya Miss Julie mau ucapkan selamat ya, karena anak-anak telah berhasil mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia dari bab 1 hingga bab 7. Dan saat ini kita akan memasuki pada bab yang terakhir. Artinya setelah anak-anak mengikuti bab 8 dan mengikuti penilaian sumatif akhir tahun, anak-anak sudah siap naik ke kelas 2. Jadi Miss Julie berharap anak-anak tetap fokus ya mengikuti video hari ini. Nah, hari ini Miss Julie ingin mengajak kamu, kita akan belajar mengemukakan tentang letak, arah, dan pekerja di sekitar berdasarkan gambar ataupun teks bacaan. Kalau kamu sudah siap, yuk kita lihat gambar yang sudah Miss Julie siapkan. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa gambar ini disebut denah suatu tempat. Miss Julie, apa itu denah? Denah itu adalah gambar yang menunjukkan sebuah lokasi, ya, lokasi tempat bangunan, jalan, dan sebagainya. Kamu dapat menunjukkan arah dan letak suatu tempat dari gambar denah, ya, dari denah yang ada. Supaya lebih jelas, yuk kita lihat contoh dari Miss Julie. Dari gambar denah ini, kita dapat mengetahui bahwa toko buku ada di Jalan Rajin, ya. Toko buku ada di Jalan Rajin. Coba kita lihat, betul tidak ya? Toko buku ada di Jalan Rajin. Nah, lalu berikutnya, di seberang toko buku. Coba ikuti Miss Julie. Di seberang. Ya, di seberang. Artinya, melewati jalan ya, ada pembatasnya, yaitu jalan. Ya, di seberang toko buku ada taman bermain. Lalu berikutnya, di sebelah kiri toko buku ada sekolah. Miss Julie, tapi itu bukannya di sebelah kanan ya? Ya, kalau kita lihat berdasarkan posisi kita ya, ini terlihat sebelah kanan. Tapi kalau kita memposisikan diri kita di dalam gambar, itu posisi sekolah ada di sebelah kiri toko buku. Nah, itu adalah contoh yang terdapat di dalam buku cetak bahasa Indonesia. Tapi selama pembelajaran Miss Julie, nanti kita menggunakan kanan dan kiri sesuai dari posisi kita melihat gambar ya. Jadi lihat panahnya Miss Julie. Ini adalah kanan, ya, ke arah kanan sesuai tangan kita ya saat kita melihat gambar, dan ini adalah arah kiri ya. Jadi nanti kita cukup mengetahui saja ya dari contoh buku, tetapi saat belajar bersama Miss Julie kita akan mengikuti arah kanan dan kiri berdasarkan posisi yang kita lihat ya. Nah, untuk kata-kata tentang arah dan letak, ternyata ada kata di jalan, di sebelah kiri, di sebelah kanan, di depan, di belakang, di seberang, di pojok jalan. Nah, seperti gambar denah berikutnya. Kita lihat contoh dari Miss Julie. Rumah Butet di samping rumah Cici. Kita lihat rumah Butet. Ya, tepat ya. Ada di samping rumah Cici. Lalu rumah Butet di seberang rumah Citra. Nah, ya, berada di seberang karena ada pembatasnya ya, ada pemisahnya yaitu jalan jalak ya. Jadi ini disebut di seberang. Dan yang terakhir, rumah Citra berada di depan rumah Made.
Nah, nanti kita akan berlatih di kelas ya untuk mengetahui letak dan arah berdasarkan gambar denah yang akan Miss Juli berikan. Lalu berikutnya, tadi Miss Juli juga sudah menampilkan ya arah panah ke kanan dan ke kiri. Nah, ini juga adalah gambar tangan, kedua tangan kita ya, ada tangan kanan dan tangan kiri. Nah, nanti saat di sekolah, Miss Juli ingin kamu menyebutkan benda-benda apa saja yang berada di posisi kanan dan di kiri kamu. Ya, nanti kita akan diskusi di kelas. Tapi sebelumnya coba Miss Juli ingin bertanya, dari 4 gambar ini yang kamu lihat, kira-kira benda yang berada di kanan itu benda nomor berapa saja ya? Ya, ini untuk menentukan kanan dan kiri sesuai ya dari posisi kita melihat. Yang kanan ada papan tulis dan jendela, sedangkan yang kiri sapu lidi dan pintu. Nah, nanti kita akan berlatih ya di sekolah bersama Miss Juli. Lalu, kalau kita berbicara tentang benda, terdapat kata-kata yang dapat menunjukkan letak benda. Kalau tadi kita melihat kata-kata tentang letak tempat ya, arah, kita akan melihat letak benda, yaitu kata-katanya ada di atas, di bawah, di samping kiri, di dalam, di luar, ataupun di samping kanan. Nah, Miss Juli di sini sudah ada gambar bola hijau dan kotak ya berwarna coklat. Coba kita lihat posisi bola hijau terhadap kotak yang ada. Nah, kalau gambar yang pertama, posisi bola hijaunya ada di dalam kotak. Yang kedua, di atas. Yang ketiga, bolanya ada di bawah. Berikutnya, ada di sebelah kotak. Lalu ada di belakang kotak. Berikutnya, bola hijau ada di depan kotak. Dan terakhir, bola hijau ada di antara kedua kotak. Nah, ini adalah kata-kata yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan letak benda. Nanti kita akan berlatih ya untuk menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan gambar yang Miss Juli berikan. Terakhir, mari kita lihat kalau tadi kita sudah melihat denah ya, gambar lokasi suatu tempat atau bangunan. Sekarang kita akan melihat gambar-gambar ya bangunan yang ada di sekitar kita. Yang Miss Juli yakin kamu pernah melihatnya di sekitar kita. Nah, coba kita lihat gambar ini. Ada apa saja ya? Yang pertama, ada rumah sakit. Ada yang pernah melihat rumah sakit kalau sedang menuju ke sekolah? Ya, di dekat sekolah kita ada rumah sakit ya. Ada pos polisi. Wah, dan di sampingnya sudah ada gambar Pak Polisi. Betul sekali. Coba kita lihat lagi orang-orangnya. Ada siapa saja ya dari gambar ini? Ada petugas kebersihan, betul sekali. Lalu ada dokter, suster, ada pemadam kebakaran. Nah, ternyata di lingkungan sekitar kita banyak sekali pekerjaan atau profesi yang ada ya. Coba kita lihat macam-macam pekerjaan atau profesi yang ada di sekitar kita. Yang pertama dari gambar Miss Juli, ini adalah seorang polisi, betul sekali. Lalu yang kedua, satpam. Di sekolah kita juga ada ya Pak Satpam. Lalu berikutnya, wah ada profesi apa ini ya? Ya, pemadam kebakaran, Miss. Betul sekali. Lalu gambar yang Miss Yuli lingkari berikutnya, ada dokter, dan ada petugas kebersihan, dan ada polisi. Nah, nanti di kelas kita akan menyebutkan ya berbagai pekerjaan lainnya di sekitar kita yang pernah kita lihat dan yang pernah kita temui. Nah, jadi ini adalah pembelajaran kita yang terakhir. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video Miss Yuli. Silakan pelajari kembali di rumah dan jika kamu ada pertanyaan, kita akan diskusi bersama di sekolah. Bye-bye.